Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang The Accounting Informasi System. Kami dari Media Akuntansi Keuangan Menengah 1, dosen Pasparta. Perkenalkan nama saya Andrea Putri Ayu Hawarnisa. Perkenalkan, nama saya Tirsa Lewa Engindiwi. Perkenalkan, nama saya Amanda Diva Azahra. Nama saya Jasmine Alika. Tujuan pembelajaran kami, yang pertama, menjelaskan sistem informasi akuntansi dasar. Yang kedua, mencatat dan meringkas transaksi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan dan menyiapkan jurnal penutup. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Oke, preview untuk chapter 3 kita kali ini ada materi-materi berikut. Untuk sistem informasi akuntansi ada poin-poin terminologi dasar, debit dan kredit, persamaan akuntansi, laporan keuangan, dan struktur kepemilikan, siklus akuntansi, terus mencatat dan meringkas transaksi dasar, di mana kita membuat jurnal, posting, bagian akun, proses pencatatan transaksi, neraca saldo, dan identifikasi dan menyiapkan entry penyesuaian, seperti jenis jurnal penyesuaian, menyesuaikan entry untuk penangguhan, menyesuaikan entry untuk akrual, neraca saldo yang disesuaikan. Ini untuk entry-entry penyesuaian ya guys. Jadi selain itu juga ada menyiapkan laporan keuangan dari penutupan, neraca saldo setelah penutupan, mengembalikan entry, ya itu opsional ya, terus siklus akuntansi yang diringkas. Laporan keuangan perusahaan dagang, ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, serta jurnal atau entry penutup. Next slide, please. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe ekonomi. Di situ ada gambar-gambarnya, di mana kita harus mengetahui itu tentang sistem ekonominya. Di situ terdapat persenannya. Itu yang merah ada South Africa. Ini kita ambil tahun 2018. Di situ adanya aset, adanya bisnis, terus ada human, ada accounting juga. Di situ kita juga bisa pelajari gimana sih terjadinya di Afrika ekonomi krisisnya saat 2018 saat itu. Terus ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu mengumpulkan dan memproses data transaksi dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan, contoh atau pemegang saham. Terus, sistem informasi akuntansi ini sangat luas dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Berbagai faktor yang membentuk sistem ini yaitu sifat bisnis dan transaksi yang melibatkannya, ukuran perusahaan, volume data yang akan ditangani, dan tuntutan informasi yang dibutuhkan dan lainnya. Sistem informasi akuntansi itu ada terminologi dasar. Yang pertama peristiwa, kedua transaksi, ketiga akun, keempat akunasi, kelima akun nominal, keenam buku besar, selanjutnya jurnal, posting, neraca saldo, menyesuaikan entry, laporan keuangan, entry penutup.
Baik, di slide selanjutnya ada debit dan kredit. Teman-teman, seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya untuk debit dan kredit, jadi setiap kali ada transaksi, selalu tercatat ada debit dan kreditnya di akun-akunnya ya guys, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban tertentu. Seperti ketika kita purchase kayak minuman gitu, seperti Momo Milky yang dijual, itu si akunnya itu ditulis pada cash-nya dia bertambah, terus inventory-nya dia itu berkurang di kredit gitu guys. Nah, jadi ada efek dua sisi ya guys. Terus pencatatan itu dilakukan ngedebit satu akun lainnya, terus mengkredit akun yang lainnya. Jadi nominalnya debit harus sama dengan nominalnya kredit. Next slide. Di situ terdapat ringkasan debit sama ringkasan debit kredit. Di situ laporan posisi keuangan yang kita tahu itu terdapat aset. Aset itu juga terdiri dari kewajiban ditambah ekuitas. Sedangkan ada laporan laba rugi. Yang harus kalian tahu, laporan laba rugi itu adanya pendapatan dikurang pengeluaran. Aku akan ngejelasin aset itu, jika asetnya bertambah, maka kreditnya itu akan berkurang. Sedangkan kewajibannya itu akan berkurang, debitnya itu akan berkurang, sesuai dengan kreditnya juga bertambah. Sedangkan ekuitasnya itu, di gambar situ, ekuitasnya mereka akan turun, kreditnya itu akan bertambah. Sedangkan yang laporan laba rugi itu kan ada pendapatan dikurang pengeluaran. Pendapatannya itu di debit akan berkurang. Sedangkan pendapatannya, sedangkan yang di kreditnya itu akan bertambah. Sedangkan pengeluaran itu debitnya itu akan bertambah dan pengeluarannya akan berkurang. Kita harus tahu apa aja sih dengan laporan posisi keuangannya. Itu kita harus tahu dia akan masuk ke apa aja, asetnya itu masuk apa aja. Jadi kita tuh juga jangan hanya tahu materinya aja, tapi kita juga harus tahu sisi laporannya. Terus di sini ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu adalah hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas bisnis. Di sini tuh ada aset sama dengan liabilities dan plus equity. Nah, di equity ini ada share capital, return earning, dividend, revenue, dan expense. Jadi setiap persamaan itu harus seimbang antara debit dan kreditnya. Di sini ada contoh sistem masuk ganda. Pemilik menginvestasikan $40.000 sebagai ganti saham biasa. Di aktivanya debitnya bertambah 40.000 sama dengan kewajiban plus ekuitasnya bertambah menjadi 40.000. Baik, ini untuk contoh yang kedua. Jika suatu perusahaan itu dia mengeluarkan uang tunai $600 untuk gaji sekretaris, berarti di aktifannya atau di asetnya dia cash-nya berkurang 600.000 dan di ekuitasnya untuk di salary-nya tercatat juga $600, bukan 600.000. Oke, next.
Di situ dia ada aktiva. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Berarti peralatan kantornya itu masuk ke aktiva sebesar $5.200. Dan masuk juga kewajibannya itu bertambah sebesar $5.200. Itu nggak masuk ke ekuitas ya, karena kan dia itu peralatan kantor. Yang kelima itu ada melunasi kewajiban jangka pendek sebesar 7.000. Karena dia melunasi kewajibannya, jadi di debitnya itu aktivanya berkurang sebesar 7.000 dan kewajibannya juga berkurang karena sudah dibayar sebesar 7.000. Yang terakhir ada mengumumkan dividen tunai sebesar $5.000. Diaktifkannya sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Jadi, masuk di debit kewajiban bertambah 5.000, ekuitasnya berkurang 5.000. Baik, yang selanjutnya yang ke-8 ada bayar tunai $16.000 untuk fan pengiriman. Oke, mungkin ini bayar tunai $600.000 untuk fan pengiriman ini dia membeli fan pengiriman ya guys ya. Jadi di aktivanya, di asetnya dia itu cash-nya berkurang 16.000 dan dia bertambah buat delivery van-nya di 16.000. Di sini setelah contoh-contohnya, di sini mau ngejelasin tentang laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Yang kita tahu struktur kepemilikan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas. Kepemilikan atau kemitraan itu terdapat dua, yaitu moda pemilik dan gambaran pemilik. Sedangkan dari perusahaan itu ada bagian modal, bagian premi, dividen, dan pendapatan yang disimpan. Jadi kita harus tahu apa aja nih laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Selanjutnya itu ada laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Di sini tuh yang pertama ada income statement. Di income statement itu ada revenue dikurangi oleh expense. Jadinya itu net income atau net loss. Terus yang kedua itu ada retained earning statement. Di sini itu ada beginning retained earning, terus ditambah net income. Net income itu dari income statement. Terus dikurangi oleh dividen, jadinya itu ending retained earning. Terus yang ketiga itu ada statement of financial position. Di situ ada aset dan liability dan juga equity. Equity-nya di debit, terus di kreditnya ada share capital ordinary dan retained earning. Share capital ordinary ini yaitu investasi oleh pemegang saham, dan kalau retained earning ini adalah laba bersih yang ditahan di dalam bisnis perusahaan. Selanjutnya ada laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Ada transaction equity, itu dia diinvest. Selanjutnya ada impact on equity, increase, nominal account, real permanent account. Di corporation-nya ada nominal account,
sama real permanent account. Dia share capital and relate account. Baik, selanjutnya ada siklus akuntansi. Jadi setiap kali ada transaksi, transaksi tersebut kita bisa jurnalisasi. Nah, setelah dari tahap jurnalisasi ada posting, terus dari posting itu kita ke neraca saldo. Di neraca saldo itu dilihat di situ apakah sudah benar numbernya, angkanya atau belum. Nanti kalau belum berarti ada penyesuaian, ada adjustment guys ya, yang nanti terjadi neraca saldo yang disesuaikan, terus persiapan pernyataan, kepenutupan, saldo sejak pasca penutupan, membalikan entry, dan begitu terus. Next. Oke, di sini ada catatan dan ringkasan transaksi dasar. Membuat jurnal mencatat transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi akun aset atau kewajiban atau ekuitas atau pendapatan dan beban tertentu. Di sini aku bakal ngejelasin contohnya itu ada terjadi di tanggal 1 September, pemegang saham menginvestasikan sebesar 15.000 uang tunai dalam korporasi dengan imbalan saham biasa. Terus di situ kita langsung ke General Journal. Di situ tanggal 1 September cash di akunnya itu ada cash sama share capital ordinary. Situ cash-nya itu bertambah di debit sebesar 5.000, share capital itu masuk ke kredit. Next. Selanjutnya itu ada posting. Posting itu adalah proses pemindahan jumlah dari jurnal biasa ke akun buku besar atau ledger. Terus yang di sini tuh ada general jurnalnya. Di tanggal 1 September 2019 ada cash sebesar 15.000 di debit dan referensinya itu 101. Terus kita pindahin ke ledgernya atau ke buku besarnya. Di debit sebesar 15.000, terus di balance-nya juga sebesar 15.000. Terus yang kedua itu ada share capital ordinary, dipindahin juga ke ledger share capital ordinary, terus juga masukin referensinya 311, terus 15.000 di kredit dan balance-nya juga 15.000. Selanjutnya ada bagian akun. Bagian akun dari akun, daftar akun, dan nomor rekening yang mengidentifikasikan lokasi mereka di buku besar. Sistem penomoran itu mengidentifikasi akun biasanya dimulai dengan penyataan keuangan, akun posisi, dan mengikuti akun laporan laba rugi. Di sini ada perusahaan Yazici Advertising. Di aset yang pertama ada 101 cash, 112 account receivable, 113 allowance for a doubtful account, 126 supplies, 130 prepaid insure, 157 equipment, 158 accumulated depreciation equipment. Yang kedua ada liabilities, Ref 200 notes payable, 201 account payable, 209 unearned service revenue, 212 salaries and wages payable, 230 interest payable. Yang ketiga ada equity, 311 share capital ordinary, 320 retained earnings, 332 dividend, 350 income summary. Yang keempat ada revenue, Ref 400 service revenue.
Yang terakhir ada expand, 631 supplies expense, 711 depreciation expense, 722 insurance expense, 726 salaries and wage expense, 729 rent expense, 732 activities expense, 905 interest expense, yang terakhir 910 bad debt expense. Di slide selanjutnya ini ada proses perekaman sebagai berikut. Jadi setiap transaksi ditulis sebagai berikut ya, teman-teman. Jadi on Oktober 1, CR Yazici invest 100,000 cash in advertising company to be known as Yazici Advertising. Ada basic analisisnya. The asset cash increase 100,000. Ini ya 100,000, equity-nya specifically share capital ordinary increases 100,000. Jadi di aset, equation analysisnya di aset cash-nya bertambah 100.000 karena dia nge-invest. Terus di equity-nya ada share capital 100.000 issued shares. Jadi debit increase asset, debit cash 100, terus credit share capital ordinary-nya 100.000. Di jurnal entry-nya bisa ditulis cash-nya itu 100.000 di debit, terus share capital ordinary-nya yang di kredit. Nanti di postingnya ditulis nomor yang tadi ya guys ya, nomor account-nya. Jadi yang cash 11 Oktober 1 100.000, terus share capital ordinary-nya di kredit Oktober 1 juga 100.000. Next slide. Di sini aku akan ngejelasin tentang neraca saldo. Neraca saldo itu kita harus adanya daftar masing-masing akun, dan akunnya itu kita harus seimbang dalam urutan buku besar. Yang kedua itu saldo debit itu harus tercantum di sebelah kiri, sedangkan saldo kredit itu kita harus taruh di sebelah kanan. Jangan sampai kebalik, jangan sampai kayak debitnya di sebelah kanan, kreditnya itu sebelah kiri. Jadi jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik itu bakal nggak balance banget, bakal salah fatal. Yang ketiga itu kita harus membuktikan secara matematika karena persamaan saldo antara debit sama kredit. Jangan sampai itu nggak balance pas di totalinnya, karena kalau nggak balance nanti kalian bakal dari ulang lagi, nyari-nyari lagi. Yang ketiga itu harus mengungkapin kesalahan dalam perjunalan dan postingan. Yang kayak tadi aku bilang, jangan sampai debit sama kredit itu kalian tuh sama-sama nggak balance. Jadi harus ngerjainnya tuh harus teliti satu-satu. Terus kayak aset tuh di mana letaknya, di debit atau di kredit. Jadi jangan sampai pas kalian ngitung nanti itu masuknya nggak balance antara debit sama kredit. Nah, jadi di sini ada contoh dari neraca saldo atau trial balance dari perusahaan Yazici Advertising bulan Oktober 31 2019. Jadi formatnya itu kayak gini, ada cash sebesar 80.000, account receivable sebesar 72.000, supplies 25.000, private insurance 6.000, equipment 50.000,
dividen 50.000, terus salaries and wage expense 40.000, dan expense 9.000, yang di debit itu di total sebesar 287.000, terus di kreditnya itu ada notes payable sebesar 50.000, terus account payable 25.000, terus ada unearned service revenue 12.000, share capital ordinary 100.000, service revenue 100.000. Di total juga sebesar 2.000 balance. Di sini ada identifikasi dan siapkan entry penyesuaian. Jenis entry penyesuaian dibagi menjadi dua. Yang pertama penangguhan dan yang kedua akrual. Penangguhan itu biaya bayar di muka, pengeluaran yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Pendapatan diterima di muka, uang tunai diterima sebelum layanan. Kalau akrual, pendapatan yang masih harus dibayar, pendapatan atas jasa yang dilakukan tapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Yang keempat, biaya masih harus dibayar, beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Oke, di slide selanjutnya teman-teman bisa lihat ada menyesuaikan entry untuk penangguhan. Jadi ada adjusting entries ya nanti buat jurnalnya. Terus jadi penangguhan itu are either prepaid expenses atau unearned revenues. Jadi di mana pengeluaran atau pendapatan diakui di tanggal lebih lambat dari uang tunai. Uang tunainya ada. Gitu guys. Jika perusahaan nggak membuat penyesuaian untuk penangguhan, nanti aset liabilitas bisa nggak balance. Gitu. Next. Oke. Di sini aku akan menjelaskan menyesuaikan entry untuk penangguhan. Itu ada biaya dibayar di muka. Itu aset dibayar dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya. Jadi sebelum pembayarannya itu secara tunai itu nggak masuk di biaya tercatat. Pembayaran di muka sering terjadi sehubung dengan adanya satu itu penanggungan, perlengkapan, periklanan, menyewa dan bangunan atau perawatan. Jadi sesuatu yang pembayaran itu belum tunai itu nggak masuk ke biaya tercatat ya. Terus di sini ada adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Ada prepaid expense dan unearned revenue. Prepaid expense itu adalah beban dibayar di muka. Di sini ada aset sama expense. Jadi awal itu prepaid expense itu tercatat sebagai aset, tapi kan karena dikeluarkan secara berkala, maka dipindahkan jadi ke expense. Terus kalau unearned revenue itu pendapatan diterima di muka. Itu contohnya itu kayak kita itu berlangganan website, nonton film selama 1 tahun. Next. Di sini ada contoh soal periklanan Yazici dibeli perlengkapan iklan bea $25.000 pada tanggal 5 Oktober. Jadi kita disuruh buat jurnal untuk mencatat perusahaan yang tadi dibeli apa aja. Di sini ada perlengkapan
tanggal 5 Oktober, 25.000-nya di debit dan 25.000-nya di kredit. Menyesuaikan entry untuk akrual. Baik, slide-nya yang ini. Chef. Menyesuaikan entry untuk akrual. Pendapatan dicatat untuk layanan yang dilakukan yang kasnya itu belum diterima pada tanggal laporan adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan tercatat itu sebelum bayaran telah diterima. Biasanya itu pendapatan yang harus masih dibayar biasanya itu menyewa, terus minat sama layanan dilakukan. Next. Di sini ada contoh soal pendapatan yang masih harus dibayar. Pada bulan Oktober, Yazici Ikan melakukan layanan layak $2.000 yang tidak ditagih kepada klien pada sebelum 31 Oktober. Yazici membuat jurnal penyesuaian. Jadi, 31 Oktober, akunnya akun piutang 2.000 di debit, selanjutnya ada melayani pendapatan 2.000 di kredit. Jadi piutang usahanya di debit 72.000, pendapatan layanan di kredit 100.000. Piutang usaha di debit 2.000, di kredit 4.000, jadi balance 2.000. Menyesuaikan entry untuk akrual. Beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau tercatat, menyesuaikan hasil entry dalam. Itu ada biaya tercatat sebelum pembayaran tunai. Biasanya biaya masih harus dibayar sering terjadi sehubung dengan menyewa, minat, atau pajak gaji. Next. Tirza. Oke, baik, slide selanjutnya menyesuaikan entry untuk akrual. Ada bunga yang masih harus dibayar. Iklan Yazici ditandatangani A, catatan 3 bulan dibayarkan sebesar 50.000 pada 1 Oktober. N. Swessel mensyaratkan bunga pada tingkat tahunan 12%. Jadi, 3 faktor yang menentukan besarnya akumulasi untuk bunga, itu ada face value of note-nya, itu 50.000, terus annual interest rate-nya, ini per year-nya 12%, terus time in terms of 1 year, jadi 1/12 ya guys, dikaliin berarti interest-nya adalah 500 dari 50.000. Begitu. Next slide. Terus ada contohnya bunga yang masih harus dibayar. Di kanan Yazici menandatangani wesel bayar 3 bulan. Bunganya itu 12% sebesar 50.000 pada 1 Oktober. Buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Oktober untuk mencatat akrual bunga. Jadi 31 Oktober itu minat pengeluaran 500.000 dan minat hutang 500.000. Nah, di sini ada jurnalnya, beban bunga itu di debit 500.000 dan di kreditnya di hutang bunga. Hutang bunganya itu kredit 500.000.
Diva. Di sini itu ada kita tentang accounting aset. Di situ aset sama dengan liability di equity. Di situ kita tanggal 31 Oktobernya itu interest expense-nya itu masuk ke debit sebesar 500, sedangkan interest payable-nya itu masuk ke kredit. Jadi kita jangan sampai salah naruh antara liability-nya itu termasuk kemana. Jadi liability-nya itu masuk ke interest payable, sedangkan equity-nya itu masuk ke interest expense. Selanjutnya ada neraca percobaan yang disesuaikan. Menunjukkan saldo semua akun setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Membuktikan persamaan total debit dan kredit saldo. Di sini ada contoh dari perusahaan Yazici Advertising Adjusted Trial Balance tanggal 31 Oktober 2019. Jadi di sini cash-nya di debit sebesar 80.000, account receivable sebesar 74.000, allowance for doubtful account sebesar 1.600 di kredit. Surprise-nya di debit 10.000, prepaid insurance-nya di debit 5.500, equipment-nya 50.000. Accumulated depreciation equipment-nya di kredit 400, notes payable-nya di kredit 50.000, account payable-nya di kredit 25.000, another service revenue di kredit 8.000, salaries and wage payable-nya di kredit 6.000, interest payable-nya di kredit 500, dan share capital ordinary-nya 100.000 di kredit. Dividen 5.000 di debit, service revenue di kredit 106.000, salaries and wage expense 46.000 di debit, supplies expense di debit 15.000, dan expense 9.000 di debit, insurance expense 500, interest expense 500, depreciation expense 400, bad debt expense 1.600. Jadi total harus balance. Totalnya 297.500. Baik, slide selanjutnya ada menyiapkan laporan keuangan. Di laporan keuangan ada dari neraca saldo yang disesuaikan itu ada laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, laporan posisi keuangan. Next slide. Di sini ada penutupan. Penutupan itu pertama mengurangi keseimbangan dari nominal, sementara akun ke nol itu dipersiapkan untuk transaksi periode sebelumnya. Yang kedua itu ada transfer semua saldo akun pendapatan dan beban akun laporan laba rugi ke akun yang disebut pendapatan ringkasan. Yang ketiga itu ada ringkasan pendapatan keseimbangan, yang dimaksud itu kemudian saldo laba yang ditransfer, lalu laporan tersebut diposisikan ke keuangan aset ataupun kewajiban atau ke ekuitas akun tidak ditutup. Yang terakhir itu ada dividen ditutup langsung ke pendapatan yang disimpan. Next. Oke, yang ini itu ada penutupan. Di sini penutupannya itu terdiri dari mengurangi keseimbangan dari nol karena dari nol untuk sementara.
Karena kalau dari 0 itu persiapan untuk transaksi berikutnya. Kalau untuk nominal yang nggak dari 0 itu takutnya kalian akan bingung kalau untuk transaksi berikutnya. Yang kedua itu ada transfer semua saldo akun pendapatan dan beban. Itu akunnya ada di laporan laba rugi ke akun yang pendapatan ringkas. Yang ketiga itu ringkasan pendapatan keseimbangan itu termasuk ke saldo laba yang ditransfer. Sedangkan yang ketiga itu ada yang keempat itu ada laporan posisi keuangan. Itu terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, atau akun tidak ditutup. Yang keempat itu ada yang kelima ada dividen ditutup langsung, itu ke pendapatan yang disimpan. Next. Jadi di sini ada penutupan entry. Nah, di sini itu ada adjusting trial balance dari Yazici Advertising di bulan 3 Oktober 31 2019. Nah, di sini itu ada cash, account receivable, allowance for doubtful account, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, notes payable, account payable, unearned service revenue, salaries and wage payable, interest payable, share capital ordinary, dividend, service revenue, salaries and wage expense, supplies expense, rent expense, insurance expense, interest expense, depreciation expense, dan bad debt expense. Debit itu jika ditata itu sebesar 297.500 dan kreditnya juga sebesar 297.500. Jadi total ini harus balance. Terus ada jurnal penutup entry. Jurnal penutup entry ini ada pendapatan sebesar 106.000 dan penghasilan ringkasan 106.000. Terus ada penghasilan ringkasan sebesar 73.000, terus gaji dan beban upah sebesar 46.000, beban perlengkapan sebesar 15.000, biaya sewa 9.000, terus biaya asuransinya 500, beban bunganya 500, beban penyusutannya 400, beban piutang tak tertagih 1.600, dan penghasilan ringkasannya itu 33.000, pendapatan yang disimpan itu 33.000, ditahan penghasilannya 5.000, dan dividennya 5.000. Jadi jurnal penutup entry ini berasal dari ini adjusted trial balance-nya yang dikotakin merah. Next. Di sini ada akuntansi ringkasan siklus. Yang pertama, memasuki transaksi pada periode yang sesuai jurnal. Yang kedua, pos dari jurnal ke buku besar atau yang ketiga, mempersiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan trial balance. Yang keempat, mempersiapkan penyesuaian entry jurnal dan posting ke buku besar. Yang kelima, mempersiapkan neraca saldo sesuai penyesuaian atau disebut adjusted trial balance. Yang keenam, mempersiapkan NS keuangan pernyataan dari uji coba yang disesuaikan keseimbangan. Yang ketujuh, mempersiapkan jurnal penutup dan posting ke buku besar. Yang kedelapan, mempersiapkan neraca saldo setelah penutupan atau disebut post-close trial balance. Baik, di slide selanjutnya
kita akan lihat soal laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, untuk laporan keuangan perusahaan dagang ini, kita ada cost of goods sold ya, teman-teman. Jadi, bruto keuntungan pada penjualannya ada, terus pendapatan dari operasinya ada, penghasilan sebelum pajak penghasilan, batas pemasukan, pendapatan informasi per saham juga harus ditampilkan. Begitu, guys. Jadi gross profit-nya, gross profit on sales-nya itu harga pendapatan net sales-nya nanti dikurangin sama cost of goods sold-nya gitu, guys. Oke, ada contohnya di next slide, please. Oke, di sini tuh ada contohnya, yaitu dari perusahaan Ciner Cabian. Di sini itu akunnya itu income statement. Di situ income statement-nya itu ada COGS sama gross profit on sales, itu ada selling expense, ada salaries and wages expense, ada everything expense, itu ada total expense. Kalau COGS-nya itu kita masuk ke kredit, sama net sales-nya itu kita masuk ke kredit, sedangkan salaries and wages itu kita masuk ke debit. Totalnya itu akan masuk ke debit, yaitu total sharing expense. Sedangkan dari salaries and wages generalnya itu masuk ke debit sebesar 19.000. Disparent expense, profit itu rent expense, bad debit expense, sampai insurance expense itu masuk ke debit. Dan totalnya itu kita bakalan bertambah, total dari seluruhnya itu ditambah dengan selling expense. Itu dapatnya 37.260 itu masuknya ke debit. Itu totalnya masuk ke administrasi expense. Dan total selling dan administrasi expense itu 67.000 masuk ke kredit. Income for operation itu masuk ke kredit itu berkurang. Sedangkan interest revenue itu 800 itu dapat dari soal, dan interest revenue-nya itu kita dapat 800. Other expense and loss-nya itu kita ditambah dari total selling at administration yang 16.540 itu kita tambah dapat 17.340. Nah, kita kan di situ cari net income. Di situ net income-nya dapat 12.200. Next. Terus di sini itu ada laporan laba ditahan dari Ciner Cabinet Retained Earnings Statement for the year ended December 31, 2019. Di sini ada retained earning, laba ditahan Januari 1 sebesar 16.200. Lalu ditambah sama net income sebesar 12.200.
$16.200 ditambah 12.200 itu 28.400. Terus dikurang oleh dividennya setiap 2.000. Jadinya itu total return earning di bulan Desember 31 itu sebesar 26.400. Next. Di sini ada laporan posisi keuangan dari perusahaan Cinere Cabinet Statement of Financial Position as of Desember 31, 2019. Di asetnya ada non-current asset, property, plant and equipment. Equipment-nya itu di debit 67.000, dikurang accumulated depreciation equipment 18.700 di debit. Total property, plant and equipment-nya 48.300. Di sini ada current asset, inventory-nya di debit 40.000, prepaid insurance-nya di debit 540, prepaid rent-nya di debit 500. Oh, sorry, di kredit. Notes receivable-nya di debit 16.000, account receivable-nya di debit 41.000, interest receivable-nya di debit 800, dikurang allowance for doubtful account 3.000. Jadi ada total 97.040 ditambah sama total dari property, plant and equipment-nya jadi 145.340. Yang kedua ada equity and liabilities. Di sini equity-nya ada share capital ordinary-nya 500 per value, issued and outstanding-nya 10.000 shares, 50.000 di kredit, return earnings-nya 26.400 di kredit. Jadi total equity-nya itu ditambah jadi 76.400. Non-current liabilities-nya bonds payable 30 Juni 2024, 30.000 di kredit, current liabilities-nya 20.000 di debit, account payable-nya 13.500 di debit, property tax payable di debit 2.000, income tax payable 3.440 di debit, total current liabilities-nya ada 38.940. Jadi total equity dan liabilities-nya ada 340 balance sama total asetnya. Baik, di slide selanjutnya ada menggunakan entry pembalikan. Nah, perusahaan paling sering menggunakan ayat jurnal pembalik untuk membalik dua jenis jurnal penyesuaian. Jadi nanti yang pertama terkumpul pendapatan dan juga terkumpul pengeluarannya. Ringkasan pembalikan entry. Yang pertama, semua akrual harus dibalik. Kemudian semua penangguhan di mana perusahaan mendebit atau mengkredit transaksi tunai yang awal ke akun pengeluaran atau pendapatan juga harus dibalik. Yang ketiga, jurnal penyesuaian untuk depresiasi dan piutang tak tertagih tidak dibalik. Jadi membalikkan entry tidak harus digunakan buat yang ketiga ini. Next slide. Oke, di sini itu ada kita menggunakan lembar kerja. Lembar kerja itu ada kolom neraca percobaan. Di situ kita harus memakai neraca percobaan untuk
membuat sebuah akun. Yang kedua itu ada pengatur kolom. Jadi kita harus mengatur kolom itu masuk ke akun-akun apa aja untuk kayak debit, kredit itu kita harus mengatur semua kolomnya untuk menggunakan lembar kerja. Yang ketiga itu ada penyesuaian dimasukkan pada lembaran kerja. Penyesuaiannya itu kita harus sesuai sama laporan yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai salah untuk di yang ketiga ini untuk penyesuaian dimasukkan pada lembaran kerja. Next. Di sini ada contoh dari worksheet atau lembar kerja Chinar Kabinet for the year ended Desember 31, 2019. Di sini tuh di sebelah pojok kiri itu ada account details-nya. Terus yang kolom kedua itu ada trial balance. Terus yang ketiga itu ada adjustment. Yang keempat itu ada adjusted trial balance. Terus yang kelima itu ada income statement. Terus yang terakhir itu ada statement of financial position. Terus di account title yang pertama itu ada cash. Di trial balance-nya debit sebesar 1.200. Terus di adjustment-nya dia nggak ada. Jadi lanjut ke adjusted trial balance-nya debit sebesar 1.200. Terus di income statement-nya cash itu tidak ada. Terus di statement of financial position itu dia berada di debit sebesar 1.200. Terus di account titles yang kedua itu ada notes receivable. Dia itu di trial balance-nya debit sebesar 16.000. Di adjustment-nya itu tidak ada. Terus di adjusted trial balance-nya debit sebesar 16.000. Di income statement, di statement of financial position itu di debit sebesar 16.000. Kosong di adjusted trial balance-nya 41.000 dan di income trial balance-nya Oke, jadi kita ada notes menggunakan entry pembalikan. Perusahaan paling sering menggunakan jurnal pembalik untuk membalik dua jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, terkumpul pendapatan, dan yang kedua, terkumpul pengeluaran. Kita juga punya ringkasan pembalikan entry. Yang pertama, semua akrual harus dibalik. Yang kedua, semua penangguhan di mana perusahaan mendebit atau mengkredit transaksi tunai awal ke akun pengeluaran atau pendapatan harus dibalik. Yang ketiga, jurnal penyesuaian untuk depresiasi dan piutang tak tertagih tidak dibalik. Dan membalikan entry tidak harus digunakan. Dan menyiapkan laporan keuangan dari lembar kerja. Yang pertama, menyediakan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan, mengurutkan, dan yang terakhir, mengurutkan data ke kolom yang sesuai memudahkan penyusun pernyataan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Kasih all, bye-bye. Kasih, guys.